I first saw you, I close my eyes and the flashback starts, I'm standing there. Bagi Anda pecinta traveling yang natural, mungkin sudah kehabisan destinasi yang ingin dikunjungi di Indonesia. Mungkin mengunjungi beberapa tempat yang menjadi situs kerajaan hewan bisa coba Anda lakukan. Disebut kerajaan hewan karena tempat-tempat tersebut dikuasai oleh satu jenis hewan saja dan jumlah populasinya banyak. Inilah 7 kerajaan hewan di Indonesia versi on the spot. Throwing pebbles and my daddy said stay away from Juliet, and I was crying on the staircase begging you please don't. If you want space, if you want change, Pulau Rambut merupakan salah satu pulau di antara gugusan Kepulauan Seribu yang tidak ditinggali manusia. Makhluk hidup yang merajai pulau ini adalah burung. Berbagai jenis burung dengan jumlahnya yang ribuan menempati pulau ini. Masyarakat pun memberi gelar Pulau Burung atau Surga Burung. Pada keadaan biasa, jumlah burung yang mendiami pulau ini bisa mencapai 20.000 ekor. Pada bulan Maret hingga September, jumlahnya meningkat menjadi 50.000 karena ada burung-burung yang bermigrasi dari Australia ketika Australia mengalami musim dingin. Ada 50 jenis burung yang terdapat di Pulau Rambut. Salah satunya adalah elang bondol yang menjadi maskot kota Jakarta. Perjalanan menuju Pulau Rambut dapat ditempuh dalam waktu 20-30 menit. Biasanya kapal dari Muara Angke akan transit terlebih dahulu di Pulau Untung Jawa sebelum ke Pulau Rambut. if you want space. Jika melihat keong atau kelomang, pasti kita teringat dengan pedagang keong yang sering berjualan di depan sekolah. Banyak pelajar SD yang suka mengkoleksi keong atau kelomang. Yang masih suka mengkoleksi hewan ini, berkunjunglah ke Pantai Lahunduru, Desa Wabula, Pulau Buton. Di pantai yang masih perawan ini, ada ribuan keong yang bisa Anda lihat dengan bebas tanpa harus membelinya. Pantai Lahunduru hanya sesekali dikunjungi warga desa dan wisatawan. Di beberapa pantai, kita hanya bisa menemukan cangkang keong saja. Namun di pantai ini, ribuan keong mondar-mandir di sepanjang pantai yang berwarna putih itu. Layaknya kerajaan keong, mereka dengan bebasnya berlarian ke sana kemari. Karena belum banyak yang mengetahui keberadaan pantai ini, lingkungan di sekitarnya masih sangat alami sekali. Di sore hari, Anda akan bebas menikmati pantai yang panjangnya bisa mencapai 1 km ke tengah laut. Ombak yang tenang membuat kita bisa dengan leluasa bermain di sana tanpa takut terseret ombak. Namun hati-hati dengan penghuni asli pantai tersebut. Banyak keong yang berukuran sangat kecil tersebar. Kita pun bisa tidak sengaja membunuh mereka yang menjadi tuan rumah Pantai Lahunduru. Taman Nasional Baluran bisa dibilang Afrikanya Pulau Jawa. Sebagian besar wilayah taman ini merupakan padang savana yang cukup luas. Berbagai jenis hewan khas padang savana ada di taman ini. Jenis hewan yang paling banyak dijumpai adalah rusa atau Cervus timorensis. Tidak perlu mencari rusa terlalu lama di sini. Cukup dengan berjalan di tengah hamparan savana, maka kita akan menemukan rusa. Tidak sulit menjangkau Taman Nasional ini karena adanya jalan raya lintas provinsi yang menghubungkan Pulau Bali dan Banyuwangi dengan Surabaya. Jika ingin menikmati keindahan taman ini lebih lama, kita bisa memesan penginapan dan menikmati sensasi menginap seperti di Afrika. Kupu-kupu merupakan serangga indah yang disukai semua orang. Namun keberadaannya sulit diprediksi karena mereka selalu berpindah-pindah. Jika ingin melihat lebih puas berbagai macam kupu-kupu, Anda harus mengunjungi Taman Nasional Bantimurung, Sulawesi Selatan. Terletak di dalam wilayah Kabupaten Maros, 40 km sebelah utara Makassar, Taman Nasional Bantimurung dapat dijangkau dengan kendaraan umum. Di sini ada museum kupu-kupu yang menyimpan berbagai jenis kupu-kupu yang tinggal di Bantimurung. Sayang, keberadaan kupu-kupu di sini semakin berkurang.
Tidak diketahui secara pasti penyebabnya, namun ilmuwan memperkirakan tingkat polusi yang semakin tinggi membuat kupu-kupu tidak bisa bertahan lama. Hewan ini sangat peka terhadap polusi udara. There's only one blow and one ride. I'm a damn shame, order more champagne, full of damn hamstring, tryna put it on ya. Let you live. Jika di Ubud, Bali ada hutan monyet, di Kalimantan Selatan ada pulau yang dihuni oleh ribuan monyet. Pulau Kembang namanya. Berada di tengah-tengah Sungai Barito, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Tidak sulit menjangkau pulau ini. Anda bisa menaiki kapal dari Pasar Terapung selama 10 menit. Dari kapal yang menuju Pulau Kembang, kita bisa melihat monyet-monyet ekor panjang bergelantungan menanti kunjungan kita di tepi pulau. Ingatlah, untuk menyimpan barang berharga Anda sebelum memasuki pulau ini, karena monyet-monyet penghuni pulau punya rasa ingin tahu yang cukup tinggi dengan barang-barang bawaan Anda. Monyet ekor panjang merupakan jenis monyet yang paling jinak di pulau ini. Jika memiliki keberanian menjelajahi hutan di tengah pulau, Anda akan menemukan jenis monyet lain yang lebih liar, termasuk bekantan, monyet hidung panjang yang hanya ada di Pulau Kalimantan. Penduduk Tionghoa di sekitar Pulau Kembang percaya bahwa pulau tersebut berasal dari kapal Cina, Lau Kembang, yang tersesat dan dihancurkan oleh penduduk setempat. Puing-puing bekas kapal tersebut lalu ditumbuhi pepohonan dan berubah menjadi sebuah pulau yang kemudian didiami sekelompok kera. Mereka percaya kera tersebut berasal dari penjelmaan saudagar Cina yang tersesat itu. Sebuah kelenteng dan arca Hanoman pun dibangun di pulau tersebut. Ada juga yang percaya bahwa di pulau ini terdapat kera yang sangat besar dan merupakan raja dari para kera. Kiss me where I lay down, my hands pressed to. Take me back to the middle of nowhere, back to the place only you and I share. Remember all the memories. Ular laut merupakan salah satu hewan yang dihindari oleh wisatawan jika sedang bertamasya di pantai atau laut. Namun di Pulau Ular, ular ini malah menjadi daya tarik utama para wisatawan. Ular-ular ini sangat jinak, meski beracun, tidak pernah sekalipun ada wisatawan yang terluka karena ular laut ini. Pulau Ular termasuk dalam daerah pantai Oikaba, Bima, Nusa Tenggara Barat. Tidak ada manusia yang tinggal di sana, hanya ada populasi ular laut. Kulit ular ini berwarna putih, perak, dan hitam mengkilat. Jika berenang di antara bebatuan, kulit mengkilapnya akan terlihat jelas karena terpaan matahari. Para wisatawan dapat memegang ular, berfoto dan bermain dengan ribuan ular yang hidup di pulau ini. Ada mitos yang berkembang tentang ular-ular yang tinggal di pulau ini. Mereka percaya Pulau Ular merupakan jelmaan dari kapal Portugis yang terdampar di perairan Wera. Ular-ular yang tinggal di situ adalah jelmaan para penumpang dan anak buah kapal. Dua pohon Kamboja yang tumbuh di kedua sisi pulau merupakan jelmaan dari tiang-tiang kapal Portugis. Bagi penggemar kucing, di Indonesia ternyata ada pulau tempat ratusan kucing tinggal. Namanya Pulau Dea Dea. Di pulau ini tidak ada satupun manusia yang tinggal. Kucing-kucing di pulau ini sudah berkembang biak sejak puluhan tahun lalu. Uniknya, meskipun tanpa dipelihara manusia, kucing di sini tumbuh sehat dan kuat. Pulau Dea Dea termasuk dalam Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Untuk mencapai Pulau Dea Dea, kita bisa naik taksi air atau speedboat dari dermaga Belang-Belang di Desa Tonyamang. Hanya 15 menit dari dermaga itu, Anda langsung bisa menemukan kucing-kucing liar tersebut. Menurut penduduk setempat, keberadaan kucing di pulau tersebut berasal dari beberapa kucing yang dibuang oleh warga dari pulau lain. Kebetulan Pulau Dea Dea memang tidak berpenghuni. Lama-kelamaan populasi kucing meningkat sehingga mencapai ratusan ekor kucing. Itulah 7 kerajaan hewan yang ada di Indonesia. Tertarik untuk mengunjunginya? Siapkan waktu dan bekal perjalanan Anda. Sebagian tempat merupakan tempat liar dan jarang dikunjungi oleh manusia. Jadi Anda pasti tidak menemukan tempat beristirahat atau menginap yang memadai.